Males, sholat dulu. Apa tuh namanya? Kewajiban atau hak sholat itu? Kewajiban. Jangan pernah berharap produk kita bakal dibeli orang. Jangan pernah berharap bisnis kita bakal maju. Jangan pernah berharap Allah mau nolong usaha kita biar bisa berkembang dengan pesat. Kalau kita sendiri tidak tahu mana hak, mana kewajiban kita. Itu hanyalah omong kosong, hanyalah angan-angan. Jadi harus benar-benar tahu. Jangan sampai salah. Nah, ketika Allah perintahkan wa iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Ketika aku panggil untuk sholat, kata Allah, tinggalkan semuanya, wa zarul bai'. Kau lagi sedang berbisnis, kau sedang berjualan, tinggalkan, datangi aku dulu. Itu menunjukkan bahwasanya ketika Allah panggil, Allah memiliki hak untuk datangi. Allah memiliki hak untuk disembah. Itu adalah hak Allah yang perlu kau penuhi dulu. Sehingga apa? Setelah kau melakukan, menerapkan hak itu, dan memberikan haknya Allah, tinggal nunggu haknya kamu akan diberi oleh Allah. Jadi jangan sampai salah. Hari ini banyak orang terlalu banyak minta tolong, minta hak, nuntut hak sama Allah. Ya Allah tolong aku, ngapa bisnisku tidak maju-maju? Ya Allah bantulah, bagaimana omsetku bisa meningkat? Aku punya kebutuhan banyak. Bagaimana cara masarkan produk biar bisa cepat terkenal? Bagaimana orang bisa jual ribuan bisnis, masa aku tidak bisa? Maunya ditolong Allah. Tapi tidak mau menyelesaikan kewajiban kepada Allah. Itu hanyalah omong kosong belaka. Siapapun Anda, apapun usaha Anda, dan apapun bisnis Anda. Hari ini tahu program. Harus benar-benar tahu. Jangan jadi golongan-golongan orang yang tidak mau jujur dengan keadaan. Tahu enggak kenapa 2275 itu menjelaskan bahwasanya pedagang yang bisa berhasil itu cuman pedagang yang jujur. Di situ kan mereka bilang, qala innama 2275. Mereka berkata, qala innamal bai'u mislur riba. Mereka bilang apa di situ? Oh, jual beli itu sama kok dengan riba, enggak ada bedanya katanya. Tapi Allah bilang apa? Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Orang-orang yang berbohong ini, yang tidak jujur ini, yang membuat pertolongan Allah tidak datang. Padahal kan tadi pagi itu Kiai Lukman dah bahas tadi kan, tadi pagi tahu apa ayatnya? Al-Baqarah 2214. Ala inna nasrullahi qarib. 2214. Ketika Allah mengatakan bahwasanya kita percaya pasti itu pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Apa? Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Aku akan sangat mudah sekali menolongmu, kata Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu pasti datang. Aku bakal tolong usahamu, Aku akan bantu dirimu. Tapi syaratnya satu, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Kan iya karena nasta'in di situ. Tempat kita minta tolong. Tapi ada syaratnya. Iya karena budunya jangan lupa. Hari ini mau ditolong tapi tidak mau menolong. Kan semua rata-rata manusia seperti itu. Berpikirnya bagaimana caranya dia bisa berhasil. Bagaimana usahanya bisa sukses. Tanpa mau memikirkan apakah dia sudah menjadi hamba yang baik, apakah dia telah memenuhi haknya Allah. Nah itu yang perlu kita garis bawahi. Mengapa juga, kenapa hari ini kita akan coba bahas mencari fadilahnya Allah dalam berdagang. Kenapa fadilah? Kok bukan cari rezeki? Nah, kata Qur'annya enggak kayak gitu. Qur'annya bilang 62 ayat 10. Kata Allah dalam Al-Quran, 62 ayat 10 itu Al-Jumu'ah. Fa'iza kudiyatis sholah. Kalau engkau telah melaksanakan sholat. Berarti kalau engkau sudah melaksanakan kewajibanmu, kata Allah kan, sholat itu adalah kewajiban. Karena kita diciptakan di muka bumi untuk beribadah. Salah satu bentuk fisiknya kita beribadah sama Allah adalah sholat. Ketika kita mau sholat, kata Allah,
Aku panggil kau kerjakan, wa iza qudiyatis shalah fangtashiru fil ardi. Menyebarlah kalian di muka bumi. Menyebar dengan maksud apa? Kalau udah selesai sholat kau kerjakan, nah kau kelilinglah. Yang berdagang, berdagang. Yang ngajar, ngajar. Yang kerja, kerja. Ya, dikasih jelas sama Allah situ. Fangtashiru fil ardi. Yang usaha, yang modelnya dia berbisnis, berbisnis. Yang dia profesinya sebagai guru, dia mengajar. Yang profesinya sebagai karyawan, dia kembali ke kantor. Seperti itu. Fangtashiru fil ardi. Tapi apa ketika kita udah menyebar, apa yang dicari? Nyari harta kah? Nyari kerja? Atau nyari uang? Atau nyari siapa? Ketika kita keluar itu, apa yang dicari? Kata Allah di situ, wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah itu maksudnya apa? Apa yang dicari? Fadilahnya Allah. Fadilah itu apa? Karunia dari Allah. Karunia Allah itu, coba contoh lagi. Contoh, hafal doa ketika masuk masjid. Allahumma firli Allahumma firli zunubi waftahli Allahumma firli zunubi waftahli abu abarah rahmatik. Itu ketika masuk. Ketika keluar masjid apa doanya? Allahumma inni as'aluka min kok min fadlik? Kok bukan min rizki? Allah bilang apa? Ketika kita keluar, minta sama Allah, semoga Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, sungguhnya aku sedang meminta apa? Min fadlik, dari sebagian fadilahmu, dari sebagian karuniamu. Itu doa ketika keluar masjid. Jadi ketika kita selesai melaksanakan ibadah sama Allah, yang kita cari bukan rezeki, tapi fadilahnya Allah. Fadilah Allah itu luas. Fadilah beda sama rezeki. Kalau rezeki itu apa? Sesuatu yang tertakar, tak akan tertukar, tergantung ikhtiar. Ikhtiarnya itu yang kita sebut sebagai mencari fadilah. Ya kan? Kalau cari rezeki tidak perlu dicari karena dia sudah pasti. Rezeki itu sudah tertakar. Tidak akan pernah tertukar sama orang lain. Tapi ketika kita cari apa? Fadilah. Fadilah itu apa? Karunianya Allah. Dan itu tidak diberikan hanya kepada orang yang cuma nunggu. Orang yang berzina, orang yang berdosa, orang yang mabuk-mabukan, mereka tetap bisa makan? Bisa. Mereka bisa tidur? Bisa. Mereka pakai pakaian? Pakai. Tapi tetap bermaksiat? Tetap. Ada ahwat-ahwat di luar yang pakai pakaian terbuka, dia bermaksiat sama Allah, dapat tetap makan? Tetap bisa minum? Tetap punya tempat tinggal? Nah, itu rezekinya dia. Tidak akan tertukar. Kita maksud ini neraka budak ini baju terbuka. Tak mungkin Allah kasih rezeki sama dia. Salah, rezeki itu dia pasti dapat. Karena tertakar. Setiap hambanya Allah, setiap Bani Adam yang lahir di muka bumi itu pasti mendapatkan rezeki. Ya toh? Pasti mendapatkan rezeki. Yang dicari bukan hanya rezeki. Karena kita bukan mencari rezeki, kita keluar. Mencari fadilah, wabtaghu min fadlillah kok. Allah bilang mencarinya, yang kita cari apa? Fadilahnya Allah. Mencari fadilah. Doa keluar masjid, Allahumma firli kan? Depannya ya. Ya kan? Allahumma firli zunubi waftafli wa min fadlik. Berarti perlu diperbaiki itu. Itu mungkin perbaiki. Itu hadis tuh bilang kayak gitu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya kan? Min fadlik tuh. Nah, pernah gak kita kepikiran? Kenapa ketika keluar kok malah mencari fadilah? Kok masuk mencari rahmah? Ya toh? Karena di dalamnya rahmat itu apa? Rahmat itu hadiah. Rahmat itu ketenangan. Rahmat itu jiwa yang tenang. Hati yang lapang. Itu dapatnya ketika masuk masjid. Ketika keluar apa yang kita cari? Fadilah. Fadilah itu apa? Karunia dari Allah. Karunia itu bisa berupa apa? Rezeki yang bertambah, pelanggan yang datang, produk yang laku, kerja yang tenang ketika keluar. Itu yang dicari. Jadi jangan sampai salah. Kok mencari fadilahnya Allah keluar? Kok bukan mencari rezeki? Karena rezeki itu tertakar.
Tidak akan tertukar, udah pasti angkanya. Engkau tidak akan pernah mati, kata Rasulullah, sampai rezekimu disempurnakan oleh Allah. Rezekimu ketika udah disempurnakan sama Allah, baru waktu itu aku akan datang mencabut nyawamu. Kan kayak gitu kata Allah. Rezekimu tidak akan pernah kurang ketika engkau masih hidup di dunia. Maka dari itu, abang kakak ayah bunda sekalian, yang online maupun offline, jangan sampai salah menjalani kehidupan karena menggunakan pedoman yang salah. Disuruh berlari, dia jalan. Disuruh jalan, berlari. Itu menunjukkan apa? Salah ngikuti pedoman. Qur'annya bilang, kalau minta ampunan Allah, berlari. 3-1-3-3. Kalau mencari Allah, kejar lari. 51-50. Tapi kalau kau cari dunia, yamshu fi manakibiha. 67 ayat 15. Gitu kok aturannya. Kau cari dunia tak perlu berlari. Cari dunia tetap berjalan. Tapi dengan ikhtiar. Kenapa? Karena dunia itu sesuatu yang walalahu walalaib. Sesuatu cuman tempat sandiwara saja. Untuk cuman membuktikan siapa di antara kalian yang paling baik pekerjaannya. Kan gitu. Ya toh? Maka jangan sampai salah. Ini tahu nih kewajiban. Nah, ketika aturannya, Qur'annya bilang, ketika engkau keluar setelah engkau aku panggil melaksanakan kewajiban, ketika kau keluar dari rumahku, dari Baitullah, dari rumahnya Allah, yang kau minta apa, yang kau cari apa, bukan rezeki, tapi fadilah. Fadilah itu berupa karunia, kesehatan. Dikasih karunia apa? Rezeki bertambah. Dan karunia itu wajib dicari dan wajib dikejar. Tidak bisa datang sendiri. Apa bedanya rezeki sama fadilah? Kalau rezeki itu udah tertakar, udah pasti. Kau pasti dapat, rezeki gak bakal salah pintu. Malaikat Mikail gak bakal pernah salah menempatkan rezekimu. Tapi kalau fadilah itu kita cari. Fadilah itu kita kejar. Fadilah itu kita usahakan untuk dapat. Tidak cuma duduk diam. Kau gak akan pernah dapat fadilahnya Allah kalau kau cuma diam. Mendapatkannya harus dengan ikhtiar. Beda sama bab rezeki. Makanya abang kakak ayah bunda jangan sampai salah. Kau sedang berjualan hari ini, jalani. Jualannya itu berjualanlah, berdaganglah layaknya ngikuti perintah yang Allah sampaikan. Wabtaghu min fadlillah. Tapi engkau boleh mencari fadilahnya Allah setelah melaksanakan kewajiban. 62 ayat 10 kan, wa iza kudiyatis sholah. Kalau engkau sudah melaksanakan sholat, berarti dengan makna bahwasanya kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, telah memberikan haknya Allah, baru kita mencari fadilah. Baru Allah tolong. Fadilah salah satunya apa? Bentuknya pertolongan dari Allah. Hari ini bagaimana Allah mau tolong? Bagaimana Allah mau bantu usahanya? Dia sendiri tidak peduli dengan kewajibannya. Dia tidak peduli dengan haknya Allah. Antum sajalah, kita ajalah ya Bapak Bunda. Antum punya kewajiban, punya karyawan. Ya toh? Setiap akhir bulan atau awal bulan karyawan nagih gaji. Atau mungkin ketika awal pertama kali masuk belum ngapa-ngapa, datang ke kerja nih, baru ngelamar. Di interview, selesai di interview datang, mau kerja. Aku kerja di bagian apa? Bagian A, bagian B. Ketika engkau pengen, datang nih, kita punya karyawan, punya punya staff atau apa di bagian. Udah datang, udah diinterview untuk kerja, oh ternyata diterima layak kerjanya. Belum ngapa-ngapa tiba-tiba datang, Pak saya minta gaji saya. Bu saya minta gaji saya. Apa yang antum kerjakan? Apa yang antum rasakan? Enggak ngapa-ngapa tiba-tiba datang, saya mintalah gaji saya. Kesal, senang, bahagia? Itulah seram lihatnya.
Waalaikumsalam. Silakan. Seperti itulah Allah. Seperti itulah kita memperlakukan Allah. Belum mengaturkan kewajiban apa-apa, tiba-tiba udah minta tolong. Tiba-tiba udah minta rezeki banyak. Tiba-tiba udah minta omset meningkat. Tiba-tiba udah minta bisnisnya maju. Tiba-tiba udah minta produknya laku terjual. Apa nih? Gitu enggak aturannya dalam Quran? Gitu enggak? Kembali nih, kita kembali ke materi sebelumnya. Kita mau ngikutin orang benar atau kebenaran? Kebenaran. Kebenaran itu bisa kita dapat dari mana? Al-Quran bilang 18:29, 21:47, 22:26. Itu Allah bilang kulil haqqo mir rabbikum 13 ayat 1. Allah bilang apa? Kebenaran itu dari aku, kata Allah. Hari ini bisa lihat Allah? Enggak. Hari ini bisa menyentuh Allah? Enggak. Bisa ngobrol sama Allah? Enggak. Apa bukti di mana kita bisa ketemu sama Allah dan dapat jawaban dari Allah bahwasanya kebenaran itu dari Allah datangnya itu dalam bentuk fisiknya di mana? Al-Quran. Ya tak? Kan cuma satu-satunya yang bisa kita lihat Al-Quran. Al-haq mir rabbikum, kata Allah. Nah, kita tahu kebenaran itu sumbernya Quran. Kalau kita mau jalanin kehidupan, ikuti aturan dalam Al-Quran. Kan Quran satu-satunya buku yang di halaman paling depan bilang la raiba fihi. Zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Itu? 13 ayat 1 coba lihat. Itu Qurannya lebih detail. Allah bilang apa di situ? Coba Quran surah Ar-Ra'd ayat 1, ayat pertama. Ya. Di situ Allah bilang apa? 13 ayat 1. Alif lam mim ra. Tadi ini ayatnya dibaca hari ini tadi, Wan Dewan Jus. Tilka ayatul kitab wallazina anzala ilaika mir rabbikal haqq walakinna aksaran nasi la yu'minun. Allah bilang di situ apa? Itulah ayat-ayat Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepadamu. Dan dari Tuhanmu itu adalah sebuah kebenaran. Yang bilang siapa itu? Allah atau Haidir atau siapa? Manusia biasa nyebutkan. Allah kok. Bahkan bukan Nabi Muhammad, Allah yang nyebutkan. Ditunjukkan bahwasanya jangan sampai salah. Antum harus tahu kebenaran itu mana Quran tuh, Quran bilang. Quran punya aturan. Hari ini kenapa banyak saudagar masuk parit? Kenapa saudagar banyak yang jeblos? Kenapa saudagar banyak yang bangkrut? Karena jalanin bisnisnya bukan dengan maunya Allah, bukan dengan pedomannya Allah. Wajar hari ini bisnisnya berantakan. Mau bisnisnya maju, mau hidup kaya raya, ya kan, mau mati masuk surga, itu akan hanya jadi cita-cita. Ya, itu hanya akan jadi cita-cita. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi nanti di akhirnya. Kenapa? Kalau dia ngikutin aturan Quran. Kan gitu tuh. Zalikal kitabul allazi anzala ilaika mir rabbikal haqq. Ini sebuah kebenaran datang dari Tuhanmu. Tapi Allah bilang apa di situ? Walakinna aksaron nasi la yu'minun. Tapi manusia itu banyak tidak percaya. Tidak percaya dia, kata Allah bilang apa? Ketika Allah bilang, kalau kau cari akhirat tuh berlari, kalau kau cari dunia itu berjalan. Tidak mau percaya dia. Oh, nosok kayak gitu, aku harus berlari kejar dunia. Pontang panting pagi sampai malam, siang sampai malam, ketemu siang sampai malam. Pergi kerja, anak masih tidur, pulang kerja, anak sudah tidur. Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Itu sedang kerja atau dikerjai gitu loh. Ya, ingat enggak yang cerita tentang tukang bubur sama karyawan yang kerja sehari itu? Karyawan kerjanya gagah, itu pakaian perlente, pakaiannya dari atas sampai bawah rapi. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Perintah Allah ditinggalkan semua. Gaji cuman beberapa juta. TGM kalau bahasa Kiai Luqman. Apa tuh TGM? Tada gak kecamana. Tapi ada tukang bubur yang kerjanya cuma jam 6 sampai jam 9.
Tapi penghasilannya berpuluh-puluh kali lipat dari dia yang kerja dari jam 5, dari jam 7 sampai jam 5. Kok bisa kayak gitu? Karena cara hidupnya ngikutin aturan Quran. Kau kejar dunia silakan berjalan. Kalau kau mau kejar akhirat silakan berlari. Kalau kau berlari dua-duanya napasmu poso. Akhirnya kau kecapean. Kau tidak sampai tujuan dan berhenti di tengah jalan. Kenapa bisa berhenti di tengah jalan? Karena kecapean. Kenapa kecapean? Karena dia memaksakan diri untuk kejar dua-duanya secara berlari. Akhirnya masuk parit. Bangkrut, gagal. Buka bisnis tutup, buka bisnis tutup. Bagaimana tidak salah? Perintahnya kewajiban dulu kok baru hak. Intan surullah yang surukum. Kan? Perintahnya kewajiban, bantu dulu baru dibantu. Iya kana budua, iya kanas ta'id. Kau nyembah dulu baru dia kasih pertolongan. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Kau sholat dulu baru aku kasih kemenangan, baru aku kasih kau kesuksesan, baru aku buat bisnis kau maju. Tapi ada syarat, syaratnya apa? Sholat dulu. Kan itu perintah Qurannya. Sama kayak 62 ayat 9 sama 10. Wa iza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau aku panggil untuk sholat, kau tinggalkan semua. Segera kejar aku, kata Allah. Wa zarul baik, kau sedang berdagang, sedang berjual, tinggalkan, kata Allah. Perintahnya apa? Tinggalkan. Wa zarul baik, kata Allah. Tapi apakah setelah itu enggak? Allah bilang apa di ayat 10-nya? Wa iza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi. Ketika kau dah selesaikan kewajibanmu sama aku, menyebarlah kita, cari fadilah aku, cari rezekimu, kata Allah. Cari fadilahku, bukan cari rezeki, cari fadilahku, kata Allah. Bukan cari rezeki ya. Ketika jangan sampai salah nih, kita berusaha sama-sama belajar, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jadi ketika keluar selesai sholat itu, yang kita cari bukan rezeki, karena rezeki itu sudah pasti. Rezeki itu tertakar, tidak akan tertukar. Nominalnya udah pasti dari Allah. Tapi yang belum pasti itu dapat fadilahnya Allah. Fadilah Allah tuh harus dicari. Kata perintah Qur'annya kok wabtaghu min fadlillah. Ingat nggak doanya Nabi Sulaiman? 27:19 dan 27:40. Ketika dia dapat nikmat dari Allah, dia bilang apa? Haza min fadli Rabbi. Ini nih nikmat yang aku dapat nih karena fadilah dari Allah. Itu loh. Ngerti nggak? Kenapa kita harus cari fadilah? Dan fadilah itu hanya datangnya dari Allah. Hari ini kau mau masuk paret, kau mau masuk kemana, lintang pukang kerja dari awal pagi sampai malam-malam ke pagi lagi pun. Tapi yang kau cari itu salah tujuannya, salah. Tidak dapat apa-apa. Ada orang yang hidupnya cuma pergi ke masjid, sholat. Dia sambil berdagang, cari fadilah tetap. Pulang selesai sholat. Jadi ingat gak ketika soal materi sebelumnya, kita ingat lagi. Ketika mau bahas. Orang-orang yang menjadikan pekerjaannya dia hanya sebatas untuk menunggu waktu sholat. Itulah maksud dari wabtaghi fima atakallahi darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kau cari akhirat tuh. Yang kau cari itu akhirat. Tapi Allah bilang kita suruh melupakan dunia enggak? Enggak. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan juga dunianya. Makanya perintahnya mencari wabtaghi fima atakallah. Sama kayak kata-kata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bagaimana mau dapat fadilah kalau enggak dikejar enggak akan dapat. Fadilah kalau enggak dicari enggak bakal ketemu. Tidak akan pernah bisa kita sampai ke zonanya Sulaiman yang mengatakan haza min fadli Rabbi kalau kita tidak mencari. Hari ini kenapa kok banyak pebisnis yang bisnisnya anjlok, bangkrut. Atau mungkin bisnisnya berkembang nampaknya, tapi hutangnya bertumpuk juga. Jangan kira perusahaan-perusahaan yang besar hari ini itu tidak punya hutang, tidak punya beban. Mereka mungkin nampak besar, di belakang itu hutang juga besar.
Akhirnya apa? Berusaha hanya untuk bayar utang. Selesai utang ini, oh aku harus kembangkan bisnis, ngutang. Dengan cara riba, cara yang diharamkan. Akhirnya besok kerja hanya untuk menutupi hutang sebelumnya. Hutang sebelumnya tak tertumpuk, pinjam lagi hutang. Untuk menutup hutang. Itu adalah gali lubang, bukan nutup lubang lagi. Gali tutup, sampai anjlok itu. Habis. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tadi jalankannya tidak sesuai maunya Allah. Qurannya tidak diikutkan. Pedomannya bilang tidak kayak gitu kok. Tapi abang kakak ayah bunda sama-sama kita tadabbur. Jadi dapat ilmu mahal dari ayah man. Benar-benar harus paham, benar-benar harus tahu. Hari ini kenapa kita hidup di dunia itu hidupnya gitu-gitu aja. Kok enggak bisa eksponensial? Kenapa hidup kita kok enggak berkembang? Kok enggak bisa outstanding? Karena apa? Cara jalanin hidupnya tidak dengan benar sejak awal. Rumus hidup di dunia biar Allah angkatnya. Contohnya, ini rumus ini belum penjelasan detail lah. Saya benar-benar ngehnya baru tadi gitu. Ternyata konsep hidup kalau mau mulia, dimuliakan sama Allah, itu ada namanya berisi. Apa? Berisi. Bukan berdasi, berisi. Berisi itu apa? Bukan beristri ya, berisi. Berisi itu apa? Satu, beristighfar. Hari ini orang tidak akan pernah bisa dapat fadilahnya Allah kalau tidak mau minta ampun. Apa? 8 ayat santri. Berapa makna istighfar situ? 479 suruh istighfar. Nah, ya kan? 833 istighfar. 4147 istighfar. 3627 istighfar. Ya toh? 70 10 sampai 12 istighfar. Pertama minta ampun. Oh, hari ini udahlah gagal, udahlah bisnis tuh ngedrop, udahlah bisnis tuh makin bangkrut, hutang makin banyak, ndak mau minta ampun. Hidupnya kayak gitu, mati. Itu yang pertama, beristighfar. Yang kedua apa? Yang kedua bersyukur. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana ndak minta ampun, dah dapat nikmat ndak mau bersyukur. Azab ininya Allah, peringatan Allah di situ, wa in kafartum, kalau engkau mengkufuri nikmatku, apa azabnya? Dia dikurangi atau dihilangkan? Langsung diazab, dihilangkan, ditiadakan. Hari ini ku udah kasih kau anak baik, istri baik, bisnis baik. Ya toh? Bersyukur dengan yang ada. Hari ini kenapa disebab tidak mau bersyukur? Tahu tidak sebabnya apa? Kenapa hari ini ada orang berusaha, tidak mau beristighfar, tidak minta ampun, tidak mau bersyukur. Kenapa sebabnya satu? Karena tidak beriman sama Allah. Itulah berisi, beristighfar, bersyukur, beriman. Apa endingnya? Ketika orang sudah beristighfar, kemudian bersyukur sama Allah, dan percaya sepenuhnya, beriman sama Allah, yakin bahwasanya Allah yang ngatur kehidupan, nanti endingnya dia akan dimuliakan oleh Allah. Hari ini kok hidup kita tidak mulia, kok hidupnya dalam keadaan di bawah, terus kok tidak naik-naik ke permukaan, kata Kiai. Tidak ngerjakan 3 hal itu kok. Dia tidak mau minta ampun sama Allah, udah tahu dia jelas-jelas salah. Tidak mau gak bersyukur atas nikmat Allah. Dikasih mata itu bersyukur tidak? Bayangkan dengan orang-orang yang tidak bisa melihat. Bisa berbicara, itu harus disyukuri tidak? Ada kok teman yang tidak bisa berbicara tuh. Tuh di belakang antum. Tidak bisa mendengar. Hari ini kita bisa dengar. Ada orang-orang yang tidak bisa dengar. Dia tidak ngerti apa yang kita ngomongkan. Makanya ketika ngomongin tentang dunia,
itu harus melihatnya pembandingnya ke atas atau ke bawah? Bawah. Jangan sampai salah. Kalau mau jadi orang yang bersyukur, lihat orang yang di bawah dari kita. Orang yang hari ini kita punya mata, dia tidak punya mata. Bisa tidak kita lihat bandingkan duanya? Kalau berhubungan sama dunia, hari ini orang udah punya motor. Bandingkan, kita punya motor juga, tapi motor dia lebih bagus. Kita bandingkan dengan dia yang di atas kita. Bersyukur atau kufur? Kufur lah dia. Dia bilang, oh motor dia bagus ya, masa motor aku jelek nih. Faktor pembandingnya salah. Hari ini bisnis aku omset 1 juta. Bandingkan dengan orang yang bisnisnya omsetnya 100 juta. Mau bersyukur nggak dengan bisnis yang dapat untung 1 juta nih? Kalau dia bandingnya 100 juta. Nggak bakal mau. Kenapa nggak mau? Karena pembandingnya ke atas. Jangan sampai salah pembanding. Hari ini pembandingnya salah menyebabkan kita juga akan sulit sekali bersyukur sama nikmat Allah. Hari ini bisa ngomong, hari ini bisa dengar. Ada loh orang tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong. Jangan bandingkan diri kita dengan orang yang sama-sama udah ngomong. Aku kurang, dia kurang, dia bagus ininya, bajunya, ininya, itunya. Aku kurang apa ya? Matilah masuk parit. Nah, tapi kalau ngomongin tentang akhirat, itu pembandingnya ke atas. Orang itu sholat tidak pernah tinggal. Orang itu sedekah 1 juta sehari. Orang itu baca Quran 1 hari 1 juz. Aku aja yang 1 hari 1 lembar udah ngantuk. Boleh enggak bandingkan dengan orang ibadah yang lebih baik? Silakan, kalau masalah akhirat. Kan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Yang kita cari itu dunia akhirat. Kalau pembanding kita enggak sama, orang lebih tinggi. Kita ada motivasi untuk ngerjakan. Karena apa? Kalau kita bandingkan tentang akhirat itu dengan ke bawah, bakal jadi kayak orang-orang yang kufur nikmat. Kau kenapa enggak sholat? Kamu kenapa enggak mau baca Quran? Ya Allah, emang berarti kamu berdosa enggak ngasukan sholat? Ya Allah. Kata dia apa? Fir'aun dia itu enggak sholat. Pembandingnya Fir'aun. Pembandingnya orang-orang yang lebih banyak dosa. Bukan lebih banyak ininya, lebih banyak dosanya. Nah, itu jadi kufur nikmat. Hati-hati. Kenapa bisa kayak gitu? Karena jalanin kehidupannya, jalanin usahanya tidak sesuai maunya Allah. Kita kembali ke kata fadilah tadi. Fadilah itu sebuah karunia yang harus dicari dan hanya diturunkan kepada orang-orang yang berikhtiar mencarinya. Makanya menggunakan kata-kata ibtagho ya betari. Mencari fadilahnya Allah. Ya kan? Wabtaghi fima atakallah. Ya kan? Tadi kalau ayat yang tadi fangtasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berarti fadlillah itu adalah sebuah nikmat untuk mendapatkan akhirat. Hari ini kok tidak bisa berkembang, kok bisnis saya tidak maju-maju. Karena apa tidak maju? Karena ente salah jalaninnya. Kita salah. Bukan hanya antum yang salah, saya juga pernah ngalami hal yang sama gitu. Fokus kita sama dunia. Saya pengen usaha saya berhasil. Saya pengen buktikan ke orang bahwasanya usaha saya itu bakal meningkat, bakal tinggi omsetnya. Masuk parit lah. Dicarinya pembuktian, dicarinya pengakuan dari manusia. Biar aku disebut-sebut sama orang. Biar aku bisa diundang di kontes di forum-forum penting. Jadi aku akan buktikan bahwasanya aku bisa usaha besar gini. Udah. Itu siap. Nah, orang-orang yang bisa mendapatkan fadilah dari Allah itu adalah orang-orang yang wazkurullaha katsira. Banyak-banyak mengingat Allah. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan fadilahnya Allah kalau kita lupa sama Allah. Udah keluar pun dari pintu masjid pengen cari fadilahnya Allah. Jangan sampai lupa yang akan memberikan fadilah itu Allah.
Bukan berarti selesai sholat, keluar langsung cari keliling, mau kemana cari rezeki, dari mana cari apa, fadilah di mana nih, dapat harta dari mana nih. Enggak gitu. Ketika kita benar-benar keluar pun, kita tetap ingat Allah tetap menghadirkan. Tetap ingat Allah mengawasi. Tetap ingat Allah tuh bakal melihat. Biar apa kalau kita itu, biar apa, kenapa kita harus mengingat Allah ketika mencari fadilah itu? Tahu sebabnya apa? Kenapa kita ketika mau mencari fadilahnya Allah tuh tetap harus mengingat Allah? Kenapa? Di ayatnya bilang apa? Agar apa? La'allakum tuflihun. Biar kau beruntung. Kalau orang yang dapat fadilah itu orang yang beruntung. Kalau dia beruntung, mau beruntung, maka dia harus mengingat Allah ketika mencari fadilah. Tapi hari ini, kenapa dia rugi bisnisnya? Kenapa bangkrut ketika keluar? Udah sholat, udah apa, keluar. Ya, tidak ingat Allah, aku kerja yang penting. Tidak mau ingat aturan Allah, berarti halal, haram, hantam. Kerjakan semua, berarti aku dapat ini. Endingnya bukan jadi beruntung, tapi jadi merugi. Rugi itu apa? Bangkrut. Bisnisnya tidak maju, produk tidak ada yang laku, dead stock semua. Terhambat. Karena apa? Ketika mencari fadilahnya Allah, tidak dengan mengingat Allah. Tidak tahu dia tidak mau ingat Allah. Ketika dia bilang apa? Dunia, akhirat, akhirat. Sholat, jual beli. Nah, itulah orang-orang sekuler. Jangan campur adukkan antara perdagangan, jual beli dengan agama. Oh, itu tuh masuk parit. Jelas itu. Makanya antum siapapun, kita usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Saya pernah di zona itu. Kita pernah merasa di zona itu. Merasa apa? Pernah usaha bilang, oh dengan ini pasti enak makanan yang aku buat nih. Pasti laku rumah makan aku nih. Karena makanan ini enak dah kata orang-orang. Ketika buka, datang beli pun tak seberapa. Bukannya malah untung, malah rugi. Pernah ngerasakan jualan makanan, ketika itu sholat telat, Quran tidak pernah baca, sama sekali, pernah. Padahal benar kata Kiai, padahal kita punya basic, gitu, untuk nyampaikan, tahu ilmunya. Tapi ketika itu coba-coba tadi nih, gara-gara mencari fadilahnya Allah, wabtahu min fadillah itu enggak dengan wazkurullah kasiron, enggak dengan banyak ingat Allah. Oh, sholat nanti ya, telat-telat sedikit enggak apa-apa lah. Sholat sendiri, enggak berjamaah, enggak mau ke masjid, ya kan? Enggak mau baca Quran, jangankan baca Quran, nyentuh Quran pun enggak. Sholat, tapi Quran enggak disentuh. Sholat, tapi telat. Apalagi perintah-perintah yang lain, bersedekah atau apa, itu pandai sekali. Nauzubillah min. Pernah ngalamin? Pernah. Akhirnya apa? Bangkrut, tutup. Enggak bakal jadi orang yang beruntung. Kenapa tidak jadi beruntung? Karena salah caranya. Mencari fadilah Allah, tidak mau ingat Allah. Mau berdagang. Berdagang itu kok tujuannya biar dapat apa? Dapat keuntungan. Keuntungan itu adalah fadilah dari Allah. Fadilah dari Allah tidak bakal pernah sampai kepada dirimu kalau engkau tidak ingat Allah. Kalau engkau tidak ingat Allah, kau tidak akan termasuk orang-orang yang beruntung. Berarti dia akan jadi orang yang rugi. Bisnisnya rugi, usahanya rugi, dagangnya rugi, semua yang dikerjakan akan rugi, bangkrut, tidak akan menguntungkan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mencari fadilahnya tidak dengan mengingat Allah. Pedomannya salah, pedomannya bilang tidak kayak gitu. Keluar masjid, as'aluka min fadlik, mintanya fadilah sama Allah. Bagaimana mau jadi orang golongan kanan atas? Nah, kanan atas tuh kehidupan paling tinggi, makom kehidupan manusia paling tinggi itu berada di kanan atas. Kalau kanan bawah tuh nomor 2, bawah lagi itu kiri atas, bawah lagi kiri bawah. Nanti belajarnya kapan? Nah, di SMK subuh hari. Itu namanya LQ, Life Quadrant. Masing-masing tuh ada brand ambasadornya. Kalau yang kanan atas paling tinggi itu namanya Nabi Sulaiman. Makom kedua itu ada namanya kanan bawah, namanya itu orang-orangnya itu brand ambasadornya Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Zakaria. Tingkatan 3 paling bawah itu tuh Korun, itu
Haman, Fir'aun. Paling bawah tuh namanya ahli neraka 25, 28. Maksudnya apa tuh? Oh, nanti detailnya nanti. Di kanan atas tuh makom paling tinggi. Kalau orang sudah sampai di makom kanan atas nih paling tinggi ini, dia akan ngomong seperti layaknya Nabi Sulaiman berkata. Dia akan dapat semua fadilahnya Allah. Fadilahnya Allah tuh apa? Kekuasaan tiada tara. Harta berlimpah tak bisa dihitung banyaknya. Istri yang soleha, anak yang luar biasa. Kekuasaan tiada tara. Kan kekuasaan satu-satunya Nabi yang tidak bakal bisa diikuti oleh orang sebelum dan sesudahnya, kekuasaan Nabi Sulaiman. Kok bisa sih Nabi Sulaiman dalam posisi itu? Dia itu orang yang telah mendapatkan nikmat, tetap minta ampun, kan? Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati. Ya toh? Tetap minta ampun dan dapat nikmat juga bersyukur. Dan dia beriman sama Allah. Endingnya dia dimuliakan oleh Allah. Inilah orang-orang yang mencari fadilahnya Allah dengan banyak-banyak mengingat Allah. Orang bakal minta ampun enggak kalau dia enggak ingat sama Allah? Orang bakal minta ampun enggak kalau dia enggak ingat sama Allah? Enggak bakalan. Orang mau enggak bersyukur kalau dia enggak ingat Allah? Orang mau enggak beriman kalau dia enggak ingat Allah? Enggak. Apa akhirnya? Bukan dimuliakan, tapi endingnya dihinakan. Gitu hari ini. Dihinakan dengan maksud apa? Bisnisnya dibangkrutkan sama Allah. Bisnisnya dibuat rugi. Produknya dibuat gagal. Tak nyaman dimakan orang. Itulah endingnya. Kenapa bisa kayak gitu? Coba lihat Nabi Sulaiman tadi. Ketika lakukan salah minta ampun. Dapat nikmat bersyukur. Dan dia beriman sepenuhnya sama Allah. Akhirnya apa? Ketika dia dapat semua dia bilang apa? Haza min fadli Robbi. Ini semua nih fadilah dari Allah. Fadilah yang ku dapat dengan banyak-banyak mengingat Allah. Kau mau beruntung kayak aku, kata Nabi Sulaiman. Cari fadilahnya Allah dengan banyak-banyak mengingat Allah. Biar kau beruntung layaknya aku. Itu kata Nabi Sulaiman. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Sedang belajar sama-sama ya, Bu. Bukan berarti saya ngomong saya udah berada di tingkatan pertama. Enggak. Sama kita. Coba bandingkanlah. Kita yang tahu masing-masing. Antum berada di mana? Ya, ending pertama ya. Satu, dia ke kanan atas nih, orang yang dikasih kemuliaan dan dia mau bersyukur. Ending kedua, dia yang mempertanyakan atau dia mungkin pernah bersalah, kemudian di akhirnya minta ampun, akhirnya dimuliakan. Kan Nabi Adam gitu, ya toh? Ketika diperintahkan Allah jangan makan buah itu, tapi dia tetap makan. Dia melakukan sebuah kesalahan. Tapi setelah itu apa yang dikerjakan sama Nabi Adam? Minta ampun. Doanya apa? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, kemudian minta ampun, beristighfar, apa yang terjadi? Diangkat lagi sama Allah. Nabi Yunus, ya toh? Ketika dia kecewa sama Allah, baper tiba bahasanya kan. Ya Allah, aku udah nasihatkan mereka tak mau ikut. Udahlah, aku tak mau jadi nabi lagi lah. Aku tak mau berdakwah lagi lah. Akhirnya lari dia. Lari malah Allah buat dia malah dalam kegelapan. 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di malam hari. Tapi ketika itu Nabi Yunus langsung sadar. Langsung bilang apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Minta ampun, akhirnya dimuliakan Allah lagi. Terus ada golongan ketiga. Golongan ketiga itu siapa? Orang-orang yang telah dikasih nikmat tapi tidak mau bersyukur. Dikasih nikmat tidak mau minta ampun. Dikasih nikmat tidak mau beriman. Kan Korun gitu kan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. 2878. Dia bilang apa? Aku bisa kaya gini itu karena aku pintar. Kalau hari ini ada orang yang sedang berusaha atau berbisnis bilang, hari ini perusahaan aku besar karena aku pintar, karena tim aku hebat, karena cara aku ngajarin orang mimpin tim itu dengan cara yang terbaik sehingga orang mau ikut aku, kata dia. Ketika dia mengatakan hal-hal itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama Korun? Dihinakan sama Allah, ditenggelamkan sama Allah. Kan gitu Fir'aun bilang, oh aku ini raja, aku ini Tuhan. Akhirnya ditenggelamkan. Namrud bilang, tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku inilah Tuhan, akulah yang paling hebat. Matinya cuma gara-gara seekor
Matinya hanya karena gara-gara hewan kecil. Masuk ke tubuhnya tidak bisa bergerak, mati, tumbang. Itulah orang-orang yang dapat kemuliaan tapi tidak mau bersyukur. Ketika melakukan kesalahan tidak mau beristighfar, tidak mau minta ampun. Ketika dapat nikmat banyak tidak mau beriman. Akhirnya dihinakan. Itu golongan ketiga. Nah, yang paling parah nih golongan keempat. Udahlah berdosa, udahlah salah, tapi nyalahkan orang lain. SMS, sudah miskin, sombong. Itu SOSKS, semua orang salah kecuali saya. Kau salah, inilah nih aku miskin gini gara-gara dia lah nih. Bisnis aku bangkrut nih, gara-gara orang inilah nih. Bisnis aku tidak maju nih gara-gara si dia tidak pintar marketing nih. Bisnis aku hari ini tidak bisa berkembang pesat karena apa? Karena yang buat branding produk aku ini tidak paham nih. Aku bisa gagal gini gara-gara apa? Tim keuangan aku tak pandai buat keuangan nih. Ah udahlah. Dia lupa bisnis dia bangkrut itu bukan gara-gara orang lain, tapi gara-gara kesalahan sendiri. Kalau dia muhasabah, istighfar, minta ampun, kemudian bersyukur dengan apa yang dia miliki hari itu, dan beriman Allah bakal ganti dengan lebih baik. Di situ endingnya Allah akan angkat kembali bisnisnya. Akan eksponensial, akan outstanding. Hari ini tidak bisa orang bisa usahanya bisa berkembang pesat. Karena kesalahan itu. Itulah kenapa kita wabtaghi min fadlillah. Ya, kalau mau beruntung, banyak-banyak mengingat Allah. Kemudian mencari fadilahnya Allah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk sebagai bekal kehidupan kita di akhirat. Tapi Allah juga bilang wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa cari hal-hal yang berhubungan dunia. Tapi ketika ingin mencari hal-hal yang berhubungan dengan dunia, jangan lupa juga rumusnya. Allah bilang dalam Quran surah 67 ayat 15, Allah bilang di situ, wa huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Allah yang menjadikan bumi itu bagi kamu mudah untuk dimanfaatkan. Kau mau jualan silahkan, kau mau kerja silahkan, kau mau dagang ini silahkan. Tapi cara dapatinya dengan cara famshu fi manakibiha. Untuk cari dunia itu cukup berjalan. Allah pakai kata-kata masya yamshil. Berjalan. Berarti untuk agar tidak gopoh, agar tidak bersegera. Tapi ketika Allah kita suruh minta ampun sama Allah untuk kejar akhiratnya Allah, Allah bilang apa? 3133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lari, kejar. Jangan duduk, jangan diam cari ampunan aku. Kalau kau tidak minta ampun sama aku, kau tidak bakal dapat apa-apa gitu. Itu perintahnya Allah. Itu yang perlu kita pahami, itu yang perlu kita sadari bersama. Oh kok hari ini bisnis aku tidak bisa maju ya, kenapa aku tidak maju, tidak berhasil ya, kenapa aku buat produk ini gagal terus ya. Salah cari. Ketika dia berdagang tidak ingat sama Allah, berdagang lupa sama Allah. Dia terlena dengan perdagangannya. Apa? Terlena dengan perdagangannya. Terlena karena keasikan berdagang lupa sholat. Ketika kesibukan lagi asik melayani pelanggan, lupa sholat, lupa ingat sama Allah. Allah panggil, wa iza nudiya lis sholati fas'au ila zikrillah. Enggak, nanti lalu ya Allah, apalah sholat nih. Bisa nanti bah. Kan masih panjang waktunya zuhur sampai asar tuh, masih ada 2 jam, 3 jam lah. Masih bisa saya sholat nanti. Tinggal saya dagang dulu, nih orang lagi ramai kok nih. Itulah ending-ending orang yang bakal masuk parit, masuk jurang. Karena dia sudah dikatakan sama Allah kok. Mereka tidak bakal pernah jadi orang yang beruntung. Karena mereka hanya akan jadi orang-orang yang rugi. Kata Allah. Disitulah kita pelajari bersama abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqallah. Sama, saya juga hal yang sama. Pernah ngalami fase itu. Anak alumni pondok. Udah tahu bahasa Arab, tahu Quran, tahu hukum sholat. Tapi ngelalaikan sholat. Melalai Quran,
Bukan berarti di depan ini pasti sempurna, enggak. Kita pun pernah pernah dalam zona melakukan sebuah kesalahan. Saya pernah salah, tapi sekarang sedang berusaha menjadi soleh. Itu kan kita berada di zona kedua tadi, jadi Nabi Adam, jadi Nabi Yunus, ya kan? Pernah salah enggak? Ada yang enggak punya salah di sini? Siapa yang enggak pernah berdosa? Enggak ada, semua salah semua. Bagaimana endingnya biar kita dimuliakan sama Allah? Bagaimana endingnya? Apa rumusnya tadi? Yang 3 tadi apa? Berisi. 1, beristighfar, minta ampun sama Allah. Allah, aku punya salah banyak, dosa sebelumnya, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Gitu? Minta ampun, Allah punya banyak dosa nih, ya Allah, ampunkan aku. Yang kedua, bersyukur, ya Allah, hari ini banyak nikmat dah kau berikan. Aku punya mata sempurna, hidup sempurna, masih bisa makan nasi, masih bisa pakai baju, masih bisa tidur dengan nyaman. Terima kasih ya Allah. Mensyukuri yang kecil biar bisa dapat nikmat yang besar. Terus yang ketiga rumusnya apa? Beriman sama Allah, yakin Allah bakal ganti, yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Itulah Quran 2:214. Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Ala inna nasrallahi qarib, kata Allah. Aku tuh bakal tolong kau, tapi dengan syarat, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku bakal tolong kok. Kau minta kan tolong sama aku bakal tolong, tapi ada syaratnya, kata Allah. Apa syaratnya? Iyyaka na'budu, tunaikan kewajibanmu, berikan hakku, kata Allah. Kewajiban kita itu menyembah. Itu haknya Allah itu dapat sembahan dari kita. Kita datang ke dia, itu maunya Allah. Paham apa kakak hari ini? Ngerti? Jadi kalau kita mau keluar selesai itu, yang kita kejar sholatnya dulu, baru sholat dulu baru mencari fadilahnya Allah, atau mencari fadilahnya Allah dulu baru mau sholat? Sholat dulu. Tahu aturannya berarti kan? Mana didulukan, hak atau kewajiban? Haknya Allah atau kewajibannya? Kewajiban kita kepada Allah dan haknya Allah kepada kita. Jangan salah. Itu ya. Jadi kenapa mencari fadilahnya Allah kalau keluar? Karena itu perintahnya kok. Bukan saya yang ngomong, antum boleh buka Quran tuh. Sama-sama kita sedang belajar, saya pun sedang belajar. Ketika buka ayat itu, oh ini maksud fadilah tuh. Berarti kalau kita keluar dari pintu, ya, doa keluar masjid tuh, hadis Rasulullah tuh kan. As'aluka min fadlik, mintanya fadilah kok. Bukan minta rezeki, bukan minta rumah, bukan minta motor, bukan minta uang, minta fadilahnya Allah. Fadilah tuh nikmat yang besar dari Allah, harus dicari. Nabi Sulaiman tuh haza min fadli robbi, itulah nikmat. Nanti kita bahas lebih detail masalah fadilah. Masih mau belajar? Oke, nanti kita belajar sama-sama, memahami sama-sama. Kita sedang dalam keadaan yang sama. Antum pernah di posisi itu hari ini, ya saya juga pernah ngalami itu. Tapi saya tidak mau tetap di posisi itu. Makanya saya harus ngambil inisiatif untuk keluar dari zona itu. Dulu saya pernah salah, saya dulu pernah bukan ninggalkan sholat, terlambat dalam sholat. Pernah tidak mau baca Quran. Pernah mau dalam posisi tidak mau bersedekah. Apalah aku sedekah, aku juga masih butuh kok. Serius pernah dalam masa itu. Tapi kalau saya tetap berada di situ dan tidak mau keluar dari zona itu, saya akan tetap berada di zona ketiga dan keempat tadi. Jangankan ketiga, mungkin yang keempat. Akhirnya menyalahkan orang lain. Saya tidak mau, makanya saya bilang udahlah, ya Allah aku salah. Aku minta ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kemudian berusaha mensyukuri nikmat yang ada. Hari ini punya anak sehat, punya istri sehat, bisa makan, bisa pakai baju. Alhamdulillah Allah tambah terus. Dengan nikmat yang bertubi-tubi. Semoga dengan izin Allah, Allah juga muliakan kita semua. Dan antum semuanya hari ini, siapapun antum yang mau offline maupun yang online. Kalau benar-benar mencari fadilahnya Allah, benar-benar tahu di mana hakikat sebenarnya, kita harus mencari fadilah itu. Kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Itu dulu, ya, itu dulu. Bukan itu aja, itu dulu. Jadi biar apa? Biar sama-sama tahu, sama-sama belajar. Nanti kita belajar lagi.
Kita akan coba kembangkan lagi bersama tentang materi ini biar bisa sama-sama kita pahami dan kita dalami. Mungkin itu saja, itu dulu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Syukran minillah hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran. Fadal.